Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Hartaya. Jadikan IPA lebih menarik. Ya, pada video kali ini akan kita bahas materi tentang tekanan zat. Materi IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 13. Ada 3 bagian yang kita pelajari. Yang pertama adalah tekanan pada zat, tekanan pada zat cair, lalu pada tekanan pada zat gas. Masuk materi pertama, yaitu tekanan zat padat. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah paku, paku A dan paku B. Kedua paku ini akan ditancapkan pada sebuah balok kayu. Masing-masing paku diberi gaya yang sama besar, yaitu 1000 Newton. Kita perhatikan perbedaan A dan B. Paku A tumpul, ya, luas permukaannya lebih besar, sedangkan paku B permukaannya lancip sehingga luas penampangnya kecil. Nah, luas benda yang menyentuh pada bidang B ini adalah lebih kecil. Ya, kita lihat paku B. Ya, paku B ketika diberi gaya 1000 Newton bisa menancap semuanya. Perhatikan paku A. Diberi gaya 1000 Newton ternyata hanya menancap sedikit. Ini berarti mana yang tekanannya lebih besar, A atau B? Ya, jawabannya adalah paku B. Karena memiliki tekanan yang lebih besar. Karena luas permukaannya kecil. Jadi kalau luas permukaannya besar, tekanannya justru kecil, sedangkan yang permukaannya kecil justru tekanannya menjadi lebih besar. Kenapa demikian? Karena tekanan itu penyebaran gaya. Tekanan bisa diartikan gaya per satuan luas. Tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, sama dengan gaya satuannya Newton dan dibagi luas satuannya meter persegi. Sehingga secara matematis dapat dirumuskan P sama dengan F per A. Ingat-ingat, P sama dengan F per A. P itu tekanan, F gaya, A adalah luas permukaan. Kita lihat contoh soal. Satu pondasi balok beton bangunan seperti pada gambar. Berapakah tekanan yang terjadi? Ya. Kita tulis dulu, diketahui W sama dengan 200 Newton. Kemudian A sama dengan 80 cm kali 1 meter. Maka harus dijadikan meter dulu. Sama dengan 0,8 meter kali 1 meter. Karena ini harus diubah ke dalam meter, sama dengan 0,8 meter persegi. Yang ditanyakan adalah tekanan atau P. Jawab bahwa P sama dengan F per A atau gaya berat, maka diubah menjadi W per A. Nilainya 2000 dibagi 0,8. Biar mudah dikerjakan, 0,8 kali 10 sama dengan 8, 2000 kali 10 sama dengan 20.000, sehingga mudah dibagi. 20.000 kali 8 sama dengan 250 Newton per meter persegi atau 2500 Pascal. Kita lanjutkan tekanan pada zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar ini. Adalah seorang penyelam yang menyelam sangat dalam, telinganya akan merasakan sakit. Padahal di kolam renang saat kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Mengapa bisa demikian? Ingin mengetahui jawabannya? Ya, kita pelajari lebih lanjut tentang tekanan hidrostatis. Semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya,
sehingga semakin besar tekanan hidrostatik yang di dalamnya. Jadi semakin ke dalam itu semakin besar tekanannya, sehingga telinga terasa sakit. Intinya semakin ke dalam tekanan hidrostatik semakin besar. Jadi dikatakan tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Sehingga tekanan hidrostatis itu dapat disebut dengan pH. Ya, kalau tekan saja P, kemudian H itu hidrostatis sama dengan P rho GH. Yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah pertama adalah rho itu massa jenis cairan, G itu adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Ya, kedalaman. Ya. Kemudian H itu berbeda dengan ketinggian. Kalau ketinggian ukurnya bawah ke atas, kedalaman itu dari atas ke bawah. Sehingga untuk memudahkan rumus pH sama dengan rho GH. Kemudian ya, pH itu satuannya PA. Kemudian rho itu kilogram per meter persegi, kemudian percepatan gravitasi meter persegi kuadrat, dan H kedalaman itu meter. Coba pikirkan sebuah botol plastik besar dilubangi di 3 ketinggian berbeda. Lubang botol ini ditutup, kemudian di botol diisi air. Ketika lubang dibuka bersamaan, mengapa air dari lubang paling bawah memancar paling kuat? Ya, di gambar bisa kita lihat. Ya, kalian bisa mencoba, jaraknya sama antar lubang, maka yang memancar paling kuat yaitu lubang C. Kenapa demikian? Bisakah menjawab? Jawabannya ya, tentang tekanan hidrostatik bawah, semakin ke bawah maka tekanan hidrostatis semakin besar, sehingga lubang C akan mengalami tekanan yang paling besar sehingga memancar paling jauh. Jelas ya? Kemudian contoh penerapan tekanan hidrostatis. Yang pertama pada bendungan. Mungkin kalian pernah berkunjung di bendungan atau waduk. Ya. Kenapa kalau mengenai waduk dibangun bagian bawahnya itu lebih lebar daripada bagian atasnya? Hal ini tujuannya adalah untuk menahan besarnya tekanan bagian bawah. Sesuai dengan tekanan hidrostatis tadi, semakin bawah tekanannya semakin besar. Kalau tidak dibuat begini, bendungannya bisa cepat roboh. Nah, yang kedua adalah penyelaman tradisional pendengaran sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatik di dalam lautan. Maka kalau dia menyelam memerlukan alat khusus untuk melindungi tangannya. Ya, kita lanjut contoh soalnya. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatik yang dialami ikan tersebut? Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik dan gravitasinya 980 cm per detik kuadrat. Kita tulis diketahuinya dulu. Kedalaman H20 cm. Ya, dari permukaan atas sampai ke mulut ikan. Ya. Bukan dari ikan ke bawah. Ya. Ini kedalaman. Jadi kedalaman itu atas ke bawah. Kemudian jadi hanya 20 cm. Kemudian rho air sama dengan 1 gram per cm persegi dan G-nya 980 cm per detik kuadrat. Yang ditanyakan adalah pH. Jawab bagaimana rumusnya?
PH sama dengan rho GH. Rho 1 1980 PH nya 1, G nya 980 dan hanya 20. Nah, maka ini satuannya harus disetarakan dulu ya. Kemudian PH sama dengan 19.600 Dain ya. Kalau ketinggiannya meter, ini kilogram per meter kubik ya, atau 9,8 meter per detik kuadrat, maka ini nanti satuannya adalah Pascal. Kita lanjut, bejana berhubungan. Apakah bejana berhubungan ini? Ya, gambarnya seperti ini, merupakan bejana ya. Jadi bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Pada bejana berhubungan berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Nah, kita lihat pada gambar itu ya, walaupun di istilahnya dijongklengkan, maka permukaannya tetap sama. Nah, permukaan yang sejenis ini adalah selalu mendatar dan sama tinggi dengan syarat ini sejenis ya, zat cairnya hanya satu jenis saja. Bagaimana kalau tidak sejenis? Ya, coba kita perhatikan. Mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Misalkan ini pipa U ya, pipa U dengan selang transparan, kemudian diisi menggunakan dua jenis zat cair ya. Kita lihat pada gambar, air dan minyak. Karena air dan minyak tidak bercampur, maka akan memisah seperti ini. Maka akan terjadi bidang batas. Oke, tarik garis, kamu ukur ketinggiannya, maka akan ditemukan H2 ada H1 ya, yang lebih tinggi H1. Kemudian cara menentukan massa jenisnya, kita menggunakan bahwa tekanan pada zat cair akan sama ya. Tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada air. Tekanan hidros 1 sama dengan tekanan hidrostatis 2, atau pH 1 sama dengan pH 2. Ingat rumus pH tadi, rho GH. Karena pH 1, rho 1 G kali H1. Kalau pH 2 ya rho 2 kali G kali H2. Nah, karena ini ada unsur G yang sama, maka bisa dilainkan atau disederhanakan menjadi rho 2 H2 sama dengan rho 1 kali H1 sama dengan rho 2 kali H2. Nah, kalian bisa melihat pada keterangan ini ya. Jadi merupakan rumus yang tertera di situ. Nah, penerapan konsep bejana berhubungan dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah teko atau ceret, kemudian ada menara air atau tower, kemudian berikutnya adalah water pass. Ini biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk meratakan, untuk mengetahui ketinggian yang sama, misalkan untuk masang tembok atau fondasi biar sama ketinggiannya. Kita lanjut pada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya pada gambar ini, ya ini di ruangan tertutup, kemudian kelihatan airnya memancar keluar sama jauhnya. Ini ada lubangnya kecil-kecil itu. Kemudian prinsip kerja hukum Pascal. Salah satu penerapannya adalah pada alat pengangkat mobil. Ini alat pengangkat mobil ini bisa ditemukan di bengkel atau di tempat pencucian mobil.
Nah, ini merupakan penerapan hukum Pascal. Pada alat ini berupa cairan yang kuning itu ada dua piston, yang kecil, ada yang besar, ada permukaan satu atau piston satu yang permukaan kecil A1. Luas permukaan yang besar disebut atau disimbolkan A2. Apabila diberikan gaya pada permukaan kecil atau F1 akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah sampai ke luas permukaan 2 ini atau A2. Gaya inilah disebut F2. Gayanya akan lebih besar dari semula sehingga bisa mengangkat mobil ini. P1 sama dengan P2. P di sini P1 sama dengan P2. Masih ingat P itu adalah tekanan. Rumusnya adalah F1 per A1 dan F2 per A2. Sehingga hukum Pascal bisa kalian ingat. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 adalah gaya yang diberikan pada penghisap kecil. F2 gaya yang dihasilkan pada penghisap besar. A1 luas penampang yang kecil, A2 luas penampang yang besar. Ya, coba kalian resapi dulu, kalian perhatikan gambarnya dan rumus-rumusnya. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, misalkan saja dongkrak hidrolik. Jika kalian ganti ban, kalian harus memerlukan alat ini. Kemudian mesin hidrolik, ya, yaitu tongkat mobil, dan yang terakhir adalah rem hidrolik. Mobil yang besar yang sudah berjalan ingin berhenti kan harus menginjak rem. Ketika pedal rem diinjak, gaya tersebut akan diteruskan ke dalam hidrolik ini. Ada pistonnya, kemudian ada cairannya, di situ ada springnya atau fairnya, ya, ada cairannya itu, kemudian gayanya akan diteruskan oleh fluida ini sampai ke alat ini, ke silinder ini yang terhubung dengan rodanya. Rem hidrolik ini ditemukan pada mobil atau motor, bahkan pada sepeda ondel pun juga menggunakan rem hidrolik. Saya harap kalian tetap semangat, ya. Tetap semangat. Saya kira itu, dan dari saya akhiri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.